Masalah klaim atau pengakuan banyaknya aliran-aliran di dalam Islam dengan beragam pemikiran dan corak cara beragama yang aneh-aneh, bahkan mereka membawa kesesatan. Setiap mereka justru mengklaim kamilah ahlu sunnah. Apa cara menuduh ni kau? Maka cara menuduhannya adalah hendaklah kita kembalikan kepada klaim itu bisa siapa saja, Pak. Ambo bisa lo ambo mengaku paling benar kau. Apa-apa bisa lo mengaku paling benar, tapi klaim tidak bermanfaat. Tak ada manfaatnya pengakuan sampai ada pembuktian. Namu terserah mau namu apa saja. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana dia cara beragama, bagaimana keyakinan, bagaimana amalannya. Itu yang kita lihat. Klaim itu tidak bermanfaat. Ada pepatah Arab mengatakan kullun yudda'a waslan bi Laila wa Laila lan tuqirru bizak. Setiap lelaki mengaku saya punya hubungan cinta dengan Laila, saya pacarnya Laila, padahal Laila sendiri tidak mengakui. Faham tak? Ini adalah bahasa kinayah orang-orang Arab. Dahulu ada wanita cantik namanya Laila. Jadi si Laila ko setiap orang nyo kata ambo pacarannya Laila. Nak kata ko ambo pacarannya Laila. Kata banyak mana pacar Laila mah. Sementara ditanya ke Laila, nama pacar Laila? Tak ada surangnya dah. Ambo dikolah kira-kira lebih kurang, Pak. Kini setiap awak mengaku ambo lah ahlu sunnah. Ustaz fulan, kamilah ahlu sunnah. Aliran tarekat, kamilah ahlu sunnah. Teroris, kamilah ahlu sunnah. Semuanya mengaku ahlu sunnah. Bingung awak, Pak. Mana ahlu sunnah kau? Maka lah banyak kawanan apa lagi? Tarik apa namanya kau? Tarik tikar. Sudahlah perlu baca agama dulu. Panjang ada mah. Maka dari itu hendaklah kita mengetahui cara mengenal. Cara mengenal adalah pertama, kita pulangkan pemahamannya, alirannya, ajarannya kepada Al-Quran terlebih dahulu. Lihat ada Al-Quran mengecek mana itu. Satu. Dan kedua, kita pulangkan kalau tidak ada dalam Al-Quran, cari dalam sunnah. Ada tidak sunnah yang mengatakan aliran itu mana itu? Batu atau tidaknya? Kalau tidak ada dalam sunnah, maka itu bukan agama. Kini balo kalau ada dalil. Alolonya dalil, Ustaz. Contoh orang Ahmadiyah, ini ahlu sunnah lo katanya tu. Dalilnya kue lo Pak, Quran dalilnya. Dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada kata Ahmad di sini. Nabi Isa akan mengabarkan nanti akan wahai bani Israel, akan datang seorang nabi di akhir zaman. Namanya Ahmad. Para ulama salaf sepakat Ahmad di situ adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang dalam hadis, Nabi mengatakan innali asmaun, aku memiliki nama yang banyak. Aku adalah Anal Mahi, Anal Hashir, Ana Ahmad, Ana Muhammad. Aku memiliki nama yang banyak. Aku Al-Mahi. Al-Mahi artinya menghapus segala bentuk tradisi kesyirikan, tradisi yang salah. Kemudian Anal Hashir, aku adalah orang yang orang manusia akan berkumpul di kakiku di hari kiamat nanti, yaitu ketika syafaatu al-udma. Dan aku Muhammad dan aku adalah Ahmad. Ini dalil yang sahih dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari menunjukkan nama Nabi Ahmad. Sepakat para ulama maksud ayatku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Ahmadiyah nyuklaim katanya, katanya, Pak. Ini maksudnya adik Nabi Muhammad. Siapa itu? Mirza Ghulam Ahmad. Ada Ahmad di belakang. Ini namanya apa? Dalil cocok logi. Dalil lain batu apa? Tapi pemahamannya seorang. Pemahamannya seorang. Maka dari itu, kalau umpamanya ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, cari lay ada sia di antara para sahabat yang memahami seperti pemahaman aku. Itu ijma' tadi. Kesepakatan. Para sahabatlah sepakat maksud ayatku Nabi Muhammad. Kini kalau aku mengatakan klaim aku nama betul, aku ahlu sunnah, sabuin seorang sahabat saja dan memahami seperti pemahaman aku. Contoh, dan lain. Masalah namanya kok, kan ada dai-dai hebat zaman kini kok. Dai-dai populer membawa pemahaman Allah tidak boleh disifati di langit. Lihat itu, Pak. Populer gini kok. Bahkan ikosi parang dalam YouTube. Bila itu nak jawab nak. Gitu. Barangnya dai-dai hebat. Keyakinan tidak boleh kita yakini Allah ada di langit. Kalau Allah ada di langit, mujassimah. Katanya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Betul. Allah tak butuh kepada arasy. Padahal ayat-ayat Al-Quranul Karim padahal ayat-ayat Al-Quranul Karim menunjukkan, kata Imam Ibnu Qayyim, lebih dari 2000 ayat lebih kurang menunjukkan Allah ada di langit. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ada beristiwa di langit. Beristiwa maksudnya bukan duduk merengge, enggak doh. Iko duduk merengge menurut ustaz tu nah. Tak ada nama memahami duduk merengge doh.
Beristiwa kata para ulama adalah al-ulu wal irtifa', yaitu tinggi di ketinggiannya sesuai dengan keagungannya, tidak bisa dibayang jakar. Hanya katakan itu loh, oh enggak, kalau bayangan Allah di atas berarti duduk butuh aras dong Allah. Iko akal ustaz kok. Akal Nabi para sahabat ada itu deh. Karena tidak setiap yang di atas itu butuh yang di bawah. Tidak setiap yang di atas butuh yang di bawah. Betul tak Ustaz? Contohnya Ustaz. Langit. Langit bara gadangnya tu. Butuh ke bumi? Tak butuh, tak ada bumi nempel dengan langit. Kau naik di pesawat ketinggian sekian ribu kaki, tak ada langit nempel di bumi tu. Berarti apa? Tidak setiap yang di atas butuh yang di bawah. Kalau langit makhluk, bumi makhluk, sagadang tu langit tak butuh ke bumi. Ba'apuluh dengan pencipta makhluk. Maka mustahil sesuatu yang di analogi yang sangat salah. Maka kalau ada dai-dai berpemahaman, mereka ikut dai-nya membawa pemahaman yang sesat, pemahaman aliran yang sesat. Ya. Kalau anyu kan ada dalil denyo, ada dalilnya. Surah Al-Hadid ayat ka ampe atau kalimo. Kata ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah ada bersamamu dimanapun kamu berada. Ku ayatnya. Jadi ayatku mana lebih santiang? Pak Ustaz memahami atau Nabi? Mana lebih hebat? Mana lebih paham tentang ayat kau, Pak Ustaz atau Nabi? Nabi. Pertanyaan awak, lihat ada Nabi berdalil dengan ayat kau menunjukkan Allah tidak ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana? Tak ada. Ayat kau disepakati oleh para ulama salaf, yaitu bahwasanya yang bersama kita adalah ilmu dan pengetahuan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah. Di masa saya berada, maka Allah melihat kita. Bukan zat Allah. Zat Allah dari ketinggian. Masalah nantinya dulu ali apa tu perkembangannya? Allah dari mana-mana. Allah bisa bersatu dengan tubuh kita. Allah bersatu dengan tubuh kita. Bisa tan ladiang, tan golok. Yuk panjang alirannya kau dah. Cie pemahaman sesat banyak alirannya, turun-turunannya. Abeku dulu nandak solat batu. Allah lah bersatu dengan tubuh saya. Manunggaling kawulo gusti. Ada orang Jawa sini. Bersatunya Allah dengan makhluk. Masuk ke bersatu Allah jawab batu penuh dengan kotoran, akan bersatu ke Allah zat yang maha puji jawab tidak mungkin. Dan cie pemahaman sesat membawa pemahaman sesat yang banyak. Nanti katanya binatang goa, dulu Allah di situ. Makanya dulu ada mahasiswa IAIN yang membuat apa? Anjing hu akbar katanya. Ada dulu kan? Pernah dengar? Anjing hu akbar katanya. Anjing maha besar. Kenapa? Allah ada di anjing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ustaz-ustaz yang membawa pemahaman ini pemahaman sesat. Ini pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Bahkan para sahabat seluruhnya ijma' sepakat bahasanya Allah ada di langit. Tak ada seorang yang mengatakan Allah ada di bumi. Kau ustaz kau datang mengatakan siapa salaf anda? Siapa sahabat yang mengikuti yang anda ikuti? Tak ada dah, kecuali orang-orang ilmu kalam belakangan. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab, judul kitab tu Al-Ulu judulnya, yaitu Allah Maha Tinggi, zat yang Maha Tinggi. Dan beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari As-Sunnah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, perkataan para atba'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka. Lebih dari ribuan dalil mungkin ada. Kalau saya tidak keliru, ribuan dalil ada di dalam kitab itu menunjukkan seluruh ulama salaf sepakat Allah ada di langit. Kini datang ustaz belakangan nyongki kaji lama oleh lagu lama tu orang-orang filsafat, Allah tidak bisa disifati di langit. Andakah yang lebih hebat daripada Nabi? Maka dari itu bang, awak tak perlu penamaan dah. Tak perlu awak nama, tak perlu awak klaim. Tunjukkan kebenaran anda kalau anda benar. Katakan kepada mereka, Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan kebenaran kalian, tunjukkan dalil kalian kalau kalian memang benar. Tak bisa klaim-klaim dah.